Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa support channel ini dengan cara yang pertama, subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang kedua, nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru yang akan datang. Yang ketiga, like dan share videonya ke teman-teman dan saudara kalian. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Hussein. Saya dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pada semester 2 mata kuliah PKN. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan materi 1 dengan tema hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Yang pertama, konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Menurut etimologis, pendidikan usaha sadar dan terencana yang mewujudkan suasana pembelajaran agar semua siswa aktif mengembangkan diri. Dari Yurdis, berguna membentuk siswa yang menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kewarganegaraan, segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Yurdis, berguna membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sumber historis dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan itu dibagi 3, historis, sosiologis, politis. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Franson memiliki tanggung jawab dan mutu yang berkualitas dalam kehidupan bernegara. Zahiri secara umum memberi dukungan agar pencapaian pendidikan nasional mencapai keberhasilan dan ketetapan. Secara khusus, tujuannya untuk membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan juga untuk sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dalam dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Materi kedua yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pengertian esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Hakikat dari identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan karakter. Hakikat identitas nasional adalah Pancasila yang diaktualisasikan berbagai kehidupan bangsa. Identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu.
Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Identitas nasional terbagi menjadi dua, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer atau juga disebut identitas etnis. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Lanjut, materi ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi merupakan dokumen hukum legal atau resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis, yang terletak pada sifatnya yang mulia, di mana mencakup kesepakatan tentang prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara, serta pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dari setiap organisasi negara. Fungsi konstitusi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik atau kritis, sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Jenis-jenis konstitusi yaitu konstitusi liberal, konstitusi komunis, perpaduan dari dua konstitusi tersebut. Kelebihan dari konstitusi Indonesia adalah adanya prinsip pembagian kekuasaan, adanya demokrasi multipartai, DPR tidak bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kekurangan dari konstitusi Indonesia adalah sistem pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik apabila negara berada dalam keadaan darurat. Masa jabatan menteri-menteri tidak ganti atau bertahan terlalu lama. Yang ketiga, presiden tidak dapat digugat. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Menurut Ahmad Hamid S. At-Tamimi, konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Tujuan konstitusi memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, menghubungkan konstitusi dengan hukum. Materi keempat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengertian konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur pemerintahan rakyat dan hubungan keduanya. Macam-macam konstitusi, ada konstitusi serikat dan konstitusi federal. Hal-hal yang ada di konstitusi yaitu organisasi negara, HAM, pengubahan undang-undang dasar, dan ideologi. Menurut Montesquieu itu ada tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Menurut Van Vollenhoven, pemerintahan, perundang-undangan, polisi, dan kehakiman. Lanjut materi 5, konsep urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara warga negara. Dalam konsep dan urgensi, harmoni, kewajiban terdapat dua hal, yakni yang pertama, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sejak dari lahir. Kewajiban, suatu keharusan
atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara. Jadi hak dan kewajiban itu saling sinkron. Adanya kewajiban untuk mendapatkan pengakuan akan hak. Terdapat beberapa sumber dari berbagai ilmu, yaitu dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga Indonesia yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, dan perekonomian dan tugas. Lanjut materi 6. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di benua Eropa, di dunia barat atau di Eropa. Dari sumber sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak memprihatin, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya ketika kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Dari sumber politik, yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara adalah warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Lanjut bab 7, demokrasi Pancasila. Konsep dan urgensi demokrasi dalam perspektif Pancasila. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti orang atau rakyat dan kratos kratein yang berarti pemerintah, sehingga disebut pemerintahan rakyat atau pemerintah rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Gagasan kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Dari sumber nilai yang berasal dari Islam, nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Islam berasal dari akar teologisnya. Dari sumber nilai yang berasal dari Barat, ruang publik ini berkembang di sekitar lembaga pemikiran modern, kapitalisme, cetak, klub sosial gaya Eropa, munculnya berbagai gerakan sosial seperti Buddha, yang mengarah pada pembentukan partai politik. Esensi dan urgensi demokrasi, kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan. Sebagai demokrasi yang mengakar dalam budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Lanjut bab 8, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Dari demokrasi di Eropa. Demokrasi di Eropa berupa mulai sekitar abad ke-6 hingga abad ke-15 Masehi. Pada masa itu di Eropa berlaku sistem vasal atau budak dan lord itu sebagai tuan. Pada masa itu, semua aspek kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kaum gereja. Di Eropa juga turut dipengaruhi oleh kemunculan Magna Carta, piagam besar di Inggris pada tanggal 12 Juni 1215. Demokrasi abad 21. Pada abad 21, gerakan-gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran guna menuntut hak-hak demokrasi. Materi 9, yaitu konsep urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Pengertian penegak hukum.
Penegak hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau fungsi norma-norma hukum secara nyata. Ditinjau dari segi subjeknya, penegak hukum terdapat dalam dua hal, yaitu subjek yang luas dan subjek yang sempit. Konsep dan urgensi penegak hukum dan hukum yang berkeadilan: melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, menegakkan keadilan. Permasalahan penegak hukum yang berkeadilan mengenai penegak hukum saat ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak baik terkait dengan masalah penegak hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ataupun masalah yang lainnya. Lanjut bab 10, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Kata wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan yang dari kata wawas dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan kata antara. Sumber wawasan Nusantara. Sumber historis. Lahirnya wawasan Nusantara bermulai dari Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Dari sumber sosiologi, semangat kebangsaan Indonesia sebenarnya telah muncul sejak peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Dari sumber politis, secara politis ada kepentingan nasional berbagai negara wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan terus-menerus. Kepentingan nasional meliputi cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional. Arti wawasan Nusantara secara luas. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang terhadap kesatuan negara secara geografis mencakup wilayah darat, laut, dan dasar laut, udara termasuk seluruh kekayaannya. Materi 11 yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas. Bela negara secara fisik, yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik, yaitu bela negara tidak harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan mengabdi sesuai dengan profesi. Ke-12 yaitu mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Unsur-unsur wawasan Nusantara yaitu wadah kontor, isi konten, dan tata laku. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan nasional dalam artian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara.
pemberdayaan masyarakat dunia tanpa batas, era baru kapitalisme, kesadaran warga negara, ketahanan nasional. Menurut Suradinata, pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mampu mengembangkan kemampuan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Sifat ketahanan nasional: mandiri, dinamis, wibawa. Bab 13 atau materi ke-13, anti korupsi. Pengertian korupsi: korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrompere, berarti busuk, rusak, atau menggoyahkan, atau muter balik, atau menyogok. Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberi keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Faktor penyebab korupsi: yang pertama, penyebab korupsi dari sisi struktural dikarenakan 3 hal, yakni birokrasi atau organisasi yang gagal, kedua, kualitas keterlibatan masyarakat, yang ketiga, keserasian sistem hukum dengan permintaan masyarakat. Faktor korupsi: faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Dalam hal ini terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi yaitu: yang pertama, kejujuran, yang kedua, kepedulian, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, kedisiplinan, yang kelima, tanggung jawab. Dampak korupsi yang lain bisa berupa runtuhnya akhlak, moral, integritas, regresitas bangsa, adanya efek buruk lagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Dampak dari tindakan korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan bangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melupai rasa keadilan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.